Bang Saud Situmorang. Dalam kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh KPK sekarang? Kalau saya presidennya, saya buat perpu. Buat perpu untuk? Kembalikan ke nilai-nilai yang sebelumnya. Kalau saya presidennya. Artinya KPK-nya dibubarkan dulu? Enggak, perpunya aja dikembalikan ke undang-undang sebelumnya. Oh, dikembalikan ke undang-undang sebelumnya. Itu value-nya pasti berubah. Value-nya pasti berubah. Pasti self-censorship-nya akan datang, confidence pada pimpinan juga akan muncul kembali. Bahkan saya yakin Gufron akan lebih galak. Akan lebih galak? Ya, lebih artinya berani perlu ada seleksi ulang terhadap pimpinan KPK? Dengan asumsi yang sekarang aja pun dikasih undang-undang baru, pasti ada perubahan mendasar. Karena memang di sana nanti pengawas internal akan lebih day by day mengawasi hari per hari apa yang mereka lakukan. Kemudian civil society akan datang lagi untuk kemudian sama-sama. Jangan lupa seperti Pak Tudung bilang tadi, KPK itu besar karena masyarakat. Hari ini kita lihat tingkat perhatian terhadap KPK itu seperti apa, dorongannya. Jadi tetap dibutuhkan, tidak perlu dibubarkan, tetapi muncul perpu untuk mengembalikan KPK kepada kitoh ketika didirikan. Yes, karena kalau kita mau ada waktu, silakan baca kembali apa yang namanya daftar isian masalah Undang-Undang tahun 2002 itu detail-detailnya banyak di sana. Yang menurut saya sudah jauh sekali dengan apa yang saat ini. Mungkin bisa jadi kita akan bertanya seperti apa sebenarnya kemarin mereka memproduk Undang-Undang 2019 itu yang kemudian banyak mosaik yang menunjukkan bahwa itu berawal dari KPK dinilai sebagai abuse, KPK yang selalu favoritism, KPK yang politicking. Tapi ternyata itu kan malah hari ini kita lihat itu menjadi lebih bertentangan dengan dasar dari KPK itu, perubahan Undang-Undang 19 itu. Oke, Bang Todung, ya. Jadi gimana menurut pandangan Anda sebagai aktivis anti korupsi, pernah menjadi pansel, menjadi aktif di Transparansi Internasional, dalam kondisi KPK sekarang dengan penuh prahara, penuh masalah, ini gimana jalan keluarnya menurut Bang Todung? Tadi saya sudah mengatakan bahwa KPK itu pernah jadi model yang dipuja-puji di banyak negara di dunia ini sebagai satu kisah sukses dalam memberantas korupsi. Nah, kalau saya membandingkan undang-undang KPK yang sekarang hasil revisi dengan yang sebelumnya, saya akan tentu memilih undang-undang yang sebelumnya, sebelum direvisi. Nah, kalau kita kembali kepada undang-undang itu, saya yakin bahwa KPK akan bisa mendapat support, dukungan ya dari publik yang lebih luas. Sebab kekuatan KPK sebetulnya bukan pada undang-undangnya, bukan pada pemerintah, bukan pada DPR, tapi pada dukungan civil society. Nah, ini yang dilupakan oleh KPK selama ini. Jadi KPK itu menjauh dari civil society. Menjauh dari civil society, dari masyarakat pada umumnya. Dan ini yang menurut saya dilupakan oleh KPK, bahwa backbone KPK itu adalah civil society, adalah masyarakat-masyarakat yang sangat kritis terhadap pemberantasan korupsi selama ini. Jadi Anda setuju dengan usulan Bang Saud dengan modelnya adalah penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengembalikan KPK seperti kitohnya pada saat awal? Kalau harus melakukan perpu ya silahkan. Saya tidak menutup kemungkinan itu. Ya, karena menurut saya dengan undang-undang yang sekarang ini hasil revisi, KPK tidak akan ya bisa melakukan perubahan yang cukup signifikan. Oke, baik. Mas Arsul, gimana menurut pandangan Mas Arsul? Ini ada ada satu pandangan Bang Saud mengatakan ya permasalahannya di undang-undang dan perlu KPK dikembalikan kepada kitohnya ketika undang-undang itu masih asli. Perubahan kembali undang-undang itu sebuah keniscayaan. Undang-undang kan bukan kitab suci. Iya. Ya. Jadi kalau kemudian ada pemikiran ya agar kemudian ada revisi kembali, itu sesuatu yang menurut saya tidak boleh juga ditutup. Saya pernah menyampaikan di Komisi 3 ketika bicara soal Dewas itu loh. Apakah kemudian introduksi Dewas itu tidak sebuah kesia-siaan kalau misalnya ya yang disebut oleh Bang Mulya tadi ya persepsi publik ya masyarakat sipil tentang Dewas itu ternyata jelek misalnya ya. Jadi itu hal-hal yang menurut saya paling tidak sebagai bagian dari pembentuk undang-undang itu juga harus terbuka. Tetapi hemat saya Mas Budiman ya yang perlu dilakukan bahkan mungkin sebelum ke sana itu tadi saya katakan ruatan. Kalau dalam bahasa manajemen itu adalah change management. Manajemen perubahan. Apa yang diubah? Yang harus berubah pertama perilaku saya ingin kasih contoh ya. Yang dilakukan oleh meskipun itu dalam proses ya dan tentu kita masih akan tunggu hasilnya. Oleh Kapolri itu adalah satu bentuk change management dari seorang pimpinan kelembagaan. Yang mana nih? Loh, Kapolri misalnya kemudian mengintroduksi Polri yang presisi itu konsep.
Oke. Ya. Kemudian ketika dalam proses ada kejadian-kejadian yang itu meningkatkan, merontokkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri, maka yang dilakukan oleh Kapolri yang saya lihat, ya, dia melakukan change management perubahan. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan meminta maaf. Kapolri terbuka di ruang Komisi 3 mengatakan bahwa sebagai pimpinan Polri beliau meminta maaf. Ya, dan kemudian dilakukan pembenahan dan hasilnya kita lihat. Saya kira belum pernah ada ya perwira-perwira tinggi Polri kemudian diproses etik dan diproses hukum sebagaimana pada periode yang sekarang. Itu contoh dari sebuah change management di kelembagaan. Sekarang ruwatannya belum ada gitu. Kenapa? Sekarang ruwatannya belum kelihatan gitu. Nah, ada baru dikit. Ini ruwatannya ruwatan total. Gitu loh. Yang diperlukan menurut saya. Itu ya. Oke. Presiden baru yang mendorong perubahan. Minimal ya, seperti yang dilakukan oleh Pak Kapolri. Oke. Saya. Mas Gufron, jadi ada usulan tadi 2 Perpu, yang kedua ruwatan dengan permintaan maaf dan melakukan perubahan-perubahan yang sangat terukur untuk kembali memulihkan kepercayaan publik pada KPK. Gimana Mas Gufron? Kami mendengarkan dan juga mengapresiasi atas beberapa pandangan-pandangan tersebut ya. Sekali lagi berkaitan dengan usulan perubahan undang-undang atau kembali ataupun Perpu, sekali lagi itu karena bukan wilayah kami, itu wilayahnya pembentuk undang-undang Pak Arsul bersama Presiden, maka wilayahnya beliau yang perlu menanggapi. Dari perspektif kami, sekali lagi kami memandang bahwa integritas ataupun harkat martabat sebuah lembaga itu tergantung pada person itu iya. Tetapi juga tidak boleh kita hanya menyandarkan pada person. Jadi proses seleksi untuk mencari orang-orang terbaik itu tentu perlu terus dilanjutkan dan dilakukan. Tapi tidak bisa dan tidak boleh juga kita kemudian proses seleksi itu akan melahirkan yang sempurna sesempurnanya. Pasti kemudian ada kemungkinan salahnya. Kemungkinan salah itu yang kemudian harus juga diproses melalui prosedur. Nah, saya mengkombinasikan 2 hal ini. Kita berharap integritas sebuah lembaga dari personalnya, tapi juga sistemnya. Kalau ternyata prosesnya sudah dilakukan, rekrutmen sudah bagus, tapi ternyata menemukan ada yang salah-salah, diproses secara tegas itu adalah bagian dari menegakkan harkat dan marwah sebuah lembaga secara institusional. Kalau tadi usulan Mas Arsul kan ruwatan gitu, pimpinan KPK membuat ruwatan, mengakui apa yang sedang terjadi gitu, respon dari Mas Gufron seperti apa? Ruwatan itu kan sebenarnya bahasanya bahasa taubat ya, bahasa istighfar. Itu yang bersifat personal. Tentu setiap kita perlu kemudian mengevaluasi, jangankan setahun atau 2 tahun, tiap malam saja mau tidur tentu kita mengevaluasi diri apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi ruwatan pribadi-pribadi gitu maksudnya? Karena ruwat itu bukan urusan institusional, ruwat itu kan relasi kita berintrospeksi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira itu bisa dikembangkan secara personal, bukan institusional. Oke, Mas Gufron, satu pertanyaan lagi. Betulkah sedang terjadi pecah kongsi di antara pimpinan KPK dan mantan pimpinan KPK? Saya kira apa yang terjadi dan kita saksikan di publik semuanya merupakan proses hukum ya, bahwa kemudian mungkin kelihatannya bertentangan, itu mungkin perspektif non hukum. Jadi bagi kami memandangnya sekali lagi ini adalah bagian dari proses hukum yang sama-sama dilakukan dan kita sama-sama menghormatinya. Apapun hasilnya, KPK akan taat. Apakah mungkin terjadi cicak buaya jilid 3? Saya tidak tahu cicak buaya atau saling buaya ataupun saling cicak ini. Jadi sekali mari kita KPK sudah memiliki Dewas, berkaitan dengan etik kita taat pada hasil-hasil yang telah diputuskan oleh Dewas. Lembaga anti rasuah ini sedang sakit parah. Digadang-gadang sebagai lembaga terpercaya produk reformasi, kini integritasnya justru sedang diuji. KPK sedang melapuk, kredibilitasnya sedang terpuruk. Lembaga ini butuh energi baru, butuh undang-undang baru, butuh arah baru, dan mungkin juga butuh orang baru dengan semangat dan orientasi baru. Namun, untuk mewujudkannya butuh keberanian politik. Salah satunya adalah menerbitkan Perpu
untuk mengembalikan KPK sesuai dengan kitohnya.